Jatuh cinta itu kan biasa ya. Yang luar biasa itu jatuh cinta dengan orang yang sama berkali-kali. Jatuh cinta itu kan biasa ya. Yang nggak biasa tuh kalau jatuh tempo. Itu mah menakutkan kalau itu ya. Jatuh cinta berjuta rasanya. Dibelai, dimanja. Lagu. Itu lagu dong ya. Aku pengen ya kalau udah punya pasangan tuh kayak bintang tamu yang kita undang sekarang ini. 28 tahun loh. 28 tahun, fashionable banget. Yang perempuannya juga cantik banget. Nah ini kan kemarin mereka baru merayakan wedding anniversary mereka yang ke-28 dan merayakan dengan cara yang berbeda dengan melakukan pembaharuan janji nikah ya. Kita akan hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar di hari penuh cinta Cherry Thomas dan Ina Thomas. Let's go. Selamat ya. Selamat hari Pink. Selamat hari Merah Muda. 28 tahun bersama. Apa rasanya jadi istrinya Jeremy Thomas? Bless. Mbak Ina tadi pas dari ini ya layar itu pas jalan tuh kayak model-model apa gitu ya? Victoria's Secret gitu ya. Jalan tuh langsung yang bener ini suami istri begini di era sekarang. Wih, kalau kita lihat memang jarang. dandanannya tuh keren banget. Betul. Modis ya. Simple aja. Tapi kalau buat Jeremy Thomas, 28 tahun bersama Ina Thomas apa rasanya? Ya cukup dinamis. Dinamis. Nanti kita akan bahas dinamisnya itu seperti apa. Tapi kami di sini mengucapkan terima kasih. Dinamis ya, satu kata yang sebetulnya orang bisa berasumsi begitu banyak hal. Tapi kemarin baru saja melakukan pembaharuan janji nikah di Katedral Jakarta ya. Kita mau lihat yang satu ini. Ini ada pertanyaannya gitu ya. Tatapan matanya itu ketika pembaharuan janji nikah. Saat menatap mata satu sama lain. Waktu di Singapura, pernikahan di tahun 1995. Saat itu dalam pikiran Ina Thomas apa ketika menatap Jeremy sebagai suami ya saat itu? Aku tahu dia akan menjadi leader yang baik buat anak-anak aku dan buat aku. Karena waktu beda umur aku kan 5 tahun sama dia. Waktu itu aku masih sangat muda sekali ketemu dia dan aku mungkin yang nggak ngerti apa-apa. Aku belum tahu salah atau benar kan pastinya. Jadi dia selalu pada saat pembicaraan itu selalu memberikan ke aku tuh kayak saran-saran, kamu dari apa aja, kayak dari makanan, terus kamu jangan gini gitu. Tapi apa yang disuruh dia dengan berjalannya waktu itu, dulu kan waktu aku masih muda masih rebel kali, kamu ngatur gitu. Tapi dengan berjalannya waktu aku mikir bahwa oh iya ya yang diomongin dia benar semua gitu loh. Baik dalam segi dia memberi saran dalam pergaulan, dalam makanan atau olahraga, itu semua yang diomonginnya benar. Lantas ketika kemarin pembaharuan janji nikah, ketika saling menatap, apa yang ada dalam pikiran Ina Thomas? Tulus. 28 tahun. Dia orang yang tulus. Dia orang yang tulus dan memang dia mencintai nggak hanya saya, tapi dia itu peduli sama anak-anak gitu. Jadi kalau aku bisa bilang dia itu emang hidupnya ya buat keluarga. Tidak banyak tapi lumrah sebetulnya ya kalau di Katolik kalau ada pembaharuan janji nikah itu ya. Tapi kalau misalnya buat Jeremy Thomas apa alasannya sih akhirnya melakukan oke, let's go kita bikin pembaharuan janji nikah? Sebenarnya pemikiran saya itu sangat sederhana dan simpel. Suka atau tidak suka, dalam kondisi sekarang kita melihat banyak sekali ketidakseimbangan atau ketimpangan dalam yang namanya relationship. Pacaran atau menikah, banyak sekali kita lihat suka apa tidak suka. Lalu saya berpikir gini, gimana ya, ini saya pribadi waktu itu berpikir gimana ya supaya putra putri saya ini minimum punya rekor atau punya file di kemudian hari nanti yang bisa menjadi parameternya mereka. Pikiran simpel saya seperti itu sebenarnya. Oke, kalau foto lagi rasanya, tapi lucunya memang awalnya itu niatnya hanya foto. Niatnya awalnya hanya foto? Niatnya hanya foto di gereja. Tapi waktu mendaftar ke gereja ternyata tidak boleh. Gereja mengatakan kalau memang kamu ingin
foto saja, kenapa nggak dilangsungkan sekalian perbaruan? Jadi akhirnya saya berpikir, oke, ini menarik nih, karena stepnya udah mulai berubah. Stepnya udah mulai pada saat pinginnya tadi hanya foto untuk 28 tahun nih, gitu loh. Karena memang kita dari zaman anak kecil-kecil tuh kita punya serial foto lumayan cukup banyak lah. Dan saya lihat foto awal kita pertama waktu di Bonaventura, kalau digabung keren juga ya, 28 tahun. Ide awalnya adalah tetap selebrasi 28 tahun, tapi tidak ke pembaharuan janji nikah ke gereja. Akhirnya mendapat saran, kenapa sih nggak sekalian, ini kan jarang-jarang loh mas, dia bilang. Oh oke, saya bilang akhirnya naik kelas lah dari foto menjadi yang namanya pemberkatan real, dan itu menjadi PR. Kenapa? Harus bertemu dengan romonya. Dan kita waktu itu di katedral itu hanya dikasih 1 jam, karena setelah jam 12 menuju jam 1, setelah itu ada yang pernikahan beneran. Oke, jadi awalnya itu cuma sesimpel pengen foto yuk, pingin gitu foto, doang ya. Pingin foto di katedral yuk. Di katedral ya. Lama. Memang dia tuh seneng banget mengabadikan momen sama keluarga, tapi iya deh, salut sih sama dia ngurusin sendiri gitu. Jadi kita tuh tinggal datang foto atau apapun gitu loh yang dia bikin, kita tuh kayak yang kadang-kadang anak-anak gini ngapain sih dat gitu, tapi pada saat hari hanya kita kayak gini, nyesel loh kalau nggak ada tadi kayak gitu. Jadi dia selalu memberikan kejutan-kejutan yang kita tuh nggak nyangka bahwa ini nih ternyata serius gitu. Kita pikir oh ya udah. Dan gitu. surprise-nya pada saat itu terjadi, tim kameramennya saya kan memang tim yang memang in-house ya. Itu semua breakdown shot kita tuh berubah semua. Dan pada saat tayang, pada saat saya lihat, oke, bagus nih, ada momen-momen cukup menarik dan message-nya cukup menarik. Dan itu memang beneran situasi video itu memang real situasi pemberkatan janji nikah. Real itu. Jadi memang disiram, memang ada di blessing dan segala macam seperti layaknya pada umumnya. Kita bukan lihat yang satu ini, konflik dalam rumah tangga itu satu hal yang biasa ya. Justru itu yang membuat keluarga itu bisa semakin kuat. Menikah 28 tahun, Jeremy Thomas, pelajaran paling baik adalah konflik. That is so good. Oh, mau dengar alasannya? Pasti pernah kecil kan? Yes. Pernah kecil ya? Pernah kecil. Waktu kamu kecil sama orang tua, nggak mungkin jalannya, pasti pernah jatuh ya? Pernah jatuh, pernah nggak enak. Dalam hidup itu paling kalau menurut saya pribadi ini yang mesti dipahami. Kalau kamu pernah sakit atau pernah jatuh, itu menurut saya adalah proses pembelajaran. Karena orang besar, kalau kamu lihat sejarahnya orang besar dimanapun, itu biasanya mereka memulainya itu dari yang namanya painful. Yang namanya painful. Dengan painful itu kamu mulai mengkoreksi dan belajar. Karena makanya saya tidak percaya dengan orang yang selalu tuh enak. I don't really believe. Karena menurut saya orang yang terlalu enak pasti something wrong nih. Either itu di premature atau di premature ya, dipompa, digedein dipompa. Tapi kalau orang yang ngalamin serial, jadi termasuk juga berumah tangga. Konflik itu menurut saya perdebatan atau perbedaan udah pasti berbeda, kulturnya aja dari dia dan eyang-eyangnya dengan saya pasti udah berbeda. Tiba-tiba ketemu satu tempat tidur, ya pasti ada konflik lah. Logika itu yang saya pakai. Tapi menurut saya konflik itu harus dianulir tuh sebagai rekonstruksi untuk menjadi menjadi lebih baik. Rekonstruksi atau misalnya ada konflik nih, kenapa ya? Di situ kita belajar. Nah, cara pandang belajar itu yang menurut saya ya berawal dari konflik, ya kita belajar, diperbaiki. Kalau nggak sampai 28 tahun. Betul. Konflik. Tapi kalau ngomongin konflik, memang begitu banyak juga pasangan yang berhasil melalui dan menyelesaikan secara bersama konflik, tapi tidak sedikit juga yang akhirnya harus kandas di tengah jalan. Juga kita dapat satu kabar yang seperti ini. Nanti Mbak Ina boleh jelasin sama dia. Hilang rasa, sempat mau cerai dari Jeremy. Nina Thomas, untungnya dia hilang rasa. Untungnya dia. Gitu. Tapi kan namanya hubungan memang ups and downs ya, naik turun.
Tapi seberapa sering hilang rasa itu? Jadi mungkin itu judulnya aja ya. Sebenarnya waktu saya ngejelasin tuh sebenarnya pesannya nggak kayak gitu. Jadi kalau hilang rasa tuh aku rasa mungkin itu waktu kita ngomong aku udah nggak mau lagi sama kamu, itu kayaknya emosional sesaat pada saat kita sebel banget karena aku orangnya itu nggak bisa dipendam. Jadi kalau dia juga begitu. Jadi keluarga kita tuh punya habit dimana kamu pengen marah-marah aja gitu dan keluarin semuanya. Jadi nggak boleh dipendam, nggak boleh dipikirin gitu. Tidak jadi, boleh artifisial. Ya. Oke. Jadi the more aku- you artificial, the more kamu menggali lubang perpecahan. Oke, jadi jangan ditutup-tutupi, Tutupin, iya. jangan hanya sekedar memberi clue, Iya. tapi membuat orang atau pasangannya asumsinya Artificial. macam-macam. Jadi ya? kita nggak Artificial, bohong oke. juga kan Iya. gitu. Jadi di dalam keluarga kita kan orang bohong tuh kalau ketahuan Sudah menikah. nggak enak ya. Aku waktu muda pernah bohongin hal kecil aja, kalau ketahuan rasanya ribut, terus nanti bilang Udah 2 anak. aku udah nggak cocok sama kamu, aku udah nggak ada rasa gitu kayak gitu. Aku Tuh pikir dia sebenarnya tadi pasangan. enggak, karena pada saat aku dia sakit Bestie. pengen ngurusin Nazar gitu ketawa-tawa. loh. Perasaan itu yang nggak hilang ya? Karena itu memang hati kan nggak bisa dibohongin gitu. Jadi kalau menurut aku itu hanya sesuatu yang kayak bumbu-bumbu dalam rumah Ya. tangga gitu, hubungan Oke. saya sama dia gitu. Mbak Ina sama Mas Jeremy Thomas, kalau dari tadi kita yang bertanya, sekarang kita mau memberikan kesempatan masing-masing untuk bertanya satu sama lain dan tolong dijawab dengan menggunakan hati. Itu ya, Kali ini kita akan mengajak mereka bermain dalam tanya. Tanya. Mas Jeremy di sini, Mas Jeremy. Mbak Ina di sini. Sini Mbak Ina, Mas Jeremy sini. Silakan. Monggo. Silakan Mas Jeremy dan juga Mbak Ina, masing-masing kita udah kasih kalimat ya. Ini kalimat yang ditanyakan oleh pasangannya dan harus dijawab oleh masing-masing. Kita mulai dari Mbak Ina dulu. Silakan Mbak Ina ambil satu kertasnya, bacakan, kemudian Mas Jeremy Thomas harus menjawab pertanyaannya. Oke. Selama 28 tahun menikah, apa yang membuat kamu masih mencintai aku sampai saat ini? Apa? Ada beberapa hal dari karakter Ina yang menurut saya itu saya perlu. Ya, misalnya ada beberapa disiplin atau ada beberapa karakter yang menurut saya gua perlu nih karakter dari dia. Iya. Kalau misalnya nggak ada karakter dari dia, guanya nggak baik. Ada yang hilang ya. Iya, karena kan relationship itu kalian mesti ingat seperti puzzle. Ya. Pokoknya ingat itu aja. Kalau misalnya kalian berrelationship dengan pasangan atau dengan siapa, ingat puzzle. Pada saat puzzle itu tidak bisa berfungsi atau tidak bisa membentuk sesuatu, forget it. Find another puzzle. Tapi kalau puzzle itu bisa menghasilkan sesuatu, salah satunya adalah itu. Yes. Oke, karakter yang mendisiplinkan salah satunya. Salah satunya ya, karena Ina menurut saya cukup persisten. Oke. Dia bangun pagi, Ya, ya. Dia masaknya sangat enak sekali. Oke, baik. Silakan Mas Jeremy, silakan ambil satu, bacakan dan Mbak Ina berganti. Senang banget untuk dipuji menjawab. ya Mbak Ina. Apa yang membuat kamu suka cemburu sampai saat ini? Tapi aku nggak Tapi aku nggak tahu. tahu. Ya. Katanya lupa bawa. Yang bikin cemburu itu apa? Cemburu. Kamu terlalu keren gitu ya. Ada nggak yang membuat Kak Ina cemburu? Apa coba? Tapi Masa sih suami Mbak Kak Ina nggak cemburu? Iya nih, aku tuh jarang, nggak pernah tunggu ya. Bentar aku ingat-ingat dulu. Apa ya kayak? Pokoknya oh, kalau- nih satu hal yang aku nggak fair kalau dia kadang-kadang dia lebih ke Valerie daripada ke anakku yang cowok. Itu aku jealous banget. Kenapa Mbak Ina? Karena gini, kadang-kadang Kan anak perempuan sama karena papanya. anak perempuan, tapi aku nggak suka dia nggak gini, kayak misalkan suatu hari gitu, anaknya yang cowok perlu mobil nih, pinjem dong mobil Dedi lebih gede misalkan, karena aku ada kerjaan yang memerlukan bagasi lebih besar gitu. Terus oh nggak bisa, aku ini Pak Dedi pakai mobil aku, no gitu. Terus akhirnya anaknya tetap pakai mobilnya dia, tapi giliran pada jam yang sama si Valerie, Dad aku harus pakai mobil Dedi Dikasih. because this dikasih, aku langsung komplain, anak kamu yang cowok cari uang, Oke. dia cuman dinner, aku gitu. Jadi aku tuh kayak itu sih, itu Ya, aja ya. aku yang kayak pergumulan. Ya. Tapi kita yakin bahwa Lucu konflik ya. selama 28 tahun membuat mereka semakin kuat dan Iya. kita melihatnya happy sekali. So, boleh pegang tangan satu sama lain? 28 tahun 28 bersama. tahun. So, Ina Thomas, apa yang ingin disampaikan untuk Jeremy Thomas? Terus sabar sama aku ya. Sabar terus pokoknya.
Saya bilang sama dia, jangan, kan udah berumur, ntar lagi 50 tahun loh, saya bilang. Ntar lagi 50 tahun, jangan sering-sering ngomel. Ya. Makanya aku bilang yang sabar ngadepin aku, karena mungkin kalau aku nggak sama dia, mungkin aku udah dicerai kapan-kapan tahun dengan pasangannya. Mas Jeremy mau bilang apa sama Ina Thomas? Ya, saya selalu mengatakan kepada dia, dan ini sering sekali saya katakan di akhir-akhir umurnya, jangan sampai kehilangan your beautiful spirit. Iya dong, manusia kan hidup dengan sukma, sukma ya, jiwa. Kadang-kadang kan dia ngerasa, oh gue udah gini, gue udah 50, gue stop. Don't lose, karena menurut saya itu nggak menarik kalau hilang. As you can see, you are very beautiful. Ya, tapi kalau ngomongin yang cantik, kita juga mau kasih lihat ini putri cantik dari Jeremy Thomas dan juga Ina Thomas. Ada apa dengan Valerie ini? Iya. Silakan. Monggo, Mas. Oh iya. Oh ini. Oke, Valerie Thomas Sama ungkap Raffi hubungannya Haikal. dengan Raffi Haikal putra Zulhas. Jadi lagi dekat sama Raffi Haikal. Ya kurang lebih begitulah. Aha. Tapi Valerie cerita berarti semuanya. Haikal sering main ke rumah. Sering main ke rumah. Mereka quite very close dari mereka masih kecil. Karena ini adalah teman-teman dari kecil. Kecil. Kedekatannya Haikal tuh nggak cuma mau Valerie, sama kita berdua juga. Iya, cukup dekat. Kita adalah orang tuanya juga buat dia gitu loh. Jadi Mas Jeremy itu tuh kan di situ ada putra Zulhas, anaknya dari Pak Zulkifli Zulkifli Hasan. Hasan. Oh iya. Betul, iya. Oh, yang aku paling tahunya yang bontot. putri, yang cewek. Oh ada ya. Iya. Cowok. Yang putri kan Dia Putri anak Zulhas. terakhir. Putri juga, iya makanya Oh, tadi yang aku lagi bungsunya tanya ya. sama Iya. Karen, oh ada cowok juga. Ada ya? cowok. So mengarah kemana hubungan mereka? Apakah cuma sahabatan karena dari kecil kenal atau gimana? Nah, mungkin saya dengan Ina tuh selalu memberikan bukan lapangan ya, area kebebasan kepada mereka untuk mereka Mau dibawa kemana terserah. ya, terserah. karena menurut saya gini, ini saya pribadi ya, saya nggak tahu teman-teman setuju apa enggak. Paling nggak enak kalau yang namanya hubungan itu sesuatu yang terpaksa atau dipaksa. Ya. Jadi kalau hari begini di 2025 ini ya ini sebenarnya menyangkut dengan yang saya bilang tadi, banyak ketimpangan di luar. Jadi menurut saya juga bilang kepada mereka, hati-hati jika kalian menentukan pasangan, karena ini yang membawa kehidupan kalian nanti ke depan. Oke? Jadi ya silakan, misalnya kalian saling mengenal dan segala macam, mencoba ya, gagal tidak gagal, istilahnya kalau orang bilang kalau memang jodoh nggak kemana gitu. Bijaksana banget ya Mas Jeremy itu ya. Kalau jodoh nggak akan Kemana? Kalau menurut saya sama kayak rezeki. Kalau belum rezeki kita kejar, kadang-kadang nggak dapat. Saya juga sering di kehidupan lagi diam-diam tiba-tiba ada rezeki, nggak kita kejar. Jeremy Thomas dan juga Ina Thomas begitu detail sekali menceritakan tentang kisah cinta mereka dan juga rumah tangga. Kita berharap selalu bahagia bersama dengan kami. Kita akan bersama kita tetap di pagi-pagi Ambiar. Geger. The Laki-Laki. Jangan lupa saksikan performance kami di Party of Love Sabtu 15 Februari 2025 jam 19.30 di Senayan Park. See you.